Kesehatan bukan sekedar ketiadaan penyakit, tetapi kehadiran ketenangan dalam hidup. Halo semua, gue Rifki. Pernah nggak lu ngerasain perut sering bersendawa, mual, atau bahkan nyeri di bagian atas? Mungkin itu pertanda MAH. Dan kalau nggak ditangani dengan benar, MAH bisa jadi berbahaya. Tapi tenang aja. Di video ini gue bakal kasih tahu lu diet terbaik buat MAH ya. Makanan apa yang cocok, apa yang harus dihindari, dan tips supaya lu bisa tetap makan enak tanpa bikin perut protes. Jadi stay tune ya sampai habis karena infonya penting banget buat kesehatan lo. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya MAH? Secara medis, MAH dikenal sebagai gastritis, yaitu peradangan di lapisan lambung. Masalah ini muncul ketika asam lambung terlalu banyak atau lapisan pelindung lambung mulai rusak. Akibatnya selaput lendir lambung jadi iritasi. Ada dua tipe utama MAH. Yang pertama adalah MAH akut. Ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya itu karena stres, alkohol, atau makanan tertentu. Gejalanya tuh langsung kerasa, seperti sakit perut parah dan mual. Dan yang kedua adalah MAH kronis. Ini lebih terselubung ya. Gejalanya itu ringan kayak sering sendawa atau merasa kenyang terus. Tapi kalau dibiarkan, risikonya itu bisa lebih serius, bahkan sampai kanker lambung. Jadi gimana cara makan yang benar kalau lu punya MAH? Ini tips utamanya ya. Yang pertama, hindari makanan yang bikin MAH tambah parah, yaitu makanan yang berlemak, pedas, atau yang digoreng. Terus juga makanan yang asam ya, seperti jeruk atau tomat. Makanan yang mengandung gas juga seperti kol atau brokoli mentah. Terus minuman yang beralkohol dan yang berkafein kayak kopi atau teh hitam. Terus tips yang kedua adalah makan makanan yang bersahabat sama perut ya. Pilih makanan rendah asam kayak pisang atau apel yang matang. Ubi jalar juga sebagai pengganti nasi putih. Rempah antiinflamasi seperti jahe, kunyit, atau kayu manis. Dan tips nomor tiga adalah aturan makan. Seperti makan dalam porsi yang kecil tapi sering. 3 sampai 5 kali dalam sehari. Terus juga kunyah dengan perlahan dan berhenti sebelum lu terlalu kenyang. Ini tips masaknya ya. Jadi makanan yang lu makan itu penting. Tapi cara memasaknya nggak kalah penting. Ini beberapa trik sederhana buat memastikan makanan lebih ramah lambung ya. Masak dengan lembut, kukus aja atau rebus atau juga bisa dipanggang. Hindari gorengan atau makanan yang dipanggang terlalu coklat. Terus juga kupas sayur dan buah ya, karena kulit itu sering susah dicerna dan bisa bikin lambung jadi tambah iritasi. Oke, juga hindari juga bumbu yang pedas ya, jadi ganti aja cabai sama rempah seperti dill, adas, atau mint yang lebih ramah di perut. Ini tips makanan yang wajib dicoba ya buat yang punya MAH. Yang pertama adalah biji rami. Jadi rendam dulu, terus rebus, dan minum airnya. Ini bisa bikin lapisan pelindung buat lambung. Yang kedua adalah ubi jalar ya, karena kaya serat, enak, dan antioksidannya itu bantu redakan peradangan. Dan yang ketiga adalah jahe dan kunyit. Efek antiinflamasinya itu luar biasa. Jadi coba aja ya. Dan makanan yang harus dihindari yaitu makanan gorengan ya. Nggak cuma berat buat lambung, tapi juga memicu produksi asam yang berlebih. Dan yang kedua adalah alkohol. Ini juga harus dihindari karena merusak lapisan lambung secara langsung. Dan ketiga adalah produk kemasan. Jadi ini mengandung gula tambahan dan bahan kimia yang memperburuk inflamasi. Selain makan, gaya hidup juga punya pengaruh besar. Ini beberapa hal yang perlu lu lakukan ya.
Yang pertama adalah kurangi stres ya. Stres itu bikin asam lambung kita naik. Jadi coba dengan yoga, meditasi, atau sekedar jalan santai. Itu juga sangat membantu. Terus juga jangan makan terlalu malam ya. Beri jeda 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Biar lambung kalian itu sempat istirahat. Dan yang terakhir, hindari rokok ya. Karena nikotin juga akan merusak lambung tambah parah lagi. Jadi itulah tips dan panduan diet untuk mah. Ingat ya, semua penyakit itu bisa dikontrol asal kita paham cara mengatasinya. Kalau lu punya pengalaman atau tips lainnya tentang mah, langsung aja share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu cara hidup sehat tanpa harus takut mah. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao.